Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perubahan sosial. Simak videonya. Tahukah kalian apa itu perubahan sosial? Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Artinya, dalam perubahan sosial, seluruh elemen masyarakat akan turut mengalami perubahan. Akibat perubahan tersebut, kehidupan masyarakat menjadi dinamis. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, atau berasal dari dalam masyarakat, yang meliputi pertama, demografi atau perubahan jumlah penduduk. Sebagai contoh, peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman dan kawasan industri. Dampaknya, masyarakat yang awalnya bermata pencarian sebagai petani, beralih menjadi buruh pabrik. Yang kedua adalah penemuan baru. Sebagai contoh, penemuan telepon seluler. Kemunculan telepon seluler merupakan bentuk inventation dari teknologi telekomunikasi sebelumnya seperti surat, telegram, dan telepon kabel. Penemuan telepon seluler dipengaruhi oleh keinginan masyarakat mengatasi keterbatasan dalam komunikasi jarak jauh. Penemuan baru memiliki beberapa pola, di antaranya yang pertama pola memancar, menunjukkan penemuan baru memberi dampak atau pengaruh ke segala arah. Yang kedua, pola menjalar, menunjukkan penemuan baru memberi perubahan dari suatu lembaga ke lembaga sosial lainnya. Adapun pola memusat menunjukkan beberapa penemuan baru menimbulkan satu jenis perubahan. Faktor yang ketiga adalah konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Terjadinya konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepentingan, pendapat, dan budaya. Sebagai contoh, tawuran antar kelompok dapat merusak infrastruktur, menimbulkan jatuhnya korban, menyebabkan disintegrasi, dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dengan demikian, konflik atau pertentangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang meliputi pertama pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Hubungan interaksi antar negara mendorong kemudahan pertukaran produk yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Sebagai contoh, kehadiran proyektor sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya terjadi peperangan. Peperangan dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terlibat perang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Peperangan menyebabkan keresahan, hilangnya korban jiwa, perekonomian warga terhambat, dan perubahan dalam sistem kemasyarakatan. Yang terakhir adalah perubahan lingkungan fisik. Sebagai contoh, berkembangnya kapitalisme mendorong negara-negara di dunia mengembangkan industrialisasi. Polusi udara, air, dan tanah akibat kegiatan industrialisasi menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial meliputi penduduk yang heterogen, orientasi pada masa depan, majunya sistem pendidikan, kontak dengan kebudayaan lain, sikap mudah menerima hal baru, toleransi terhadap perilaku menyimpang, keinginan manusia memperbaiki kehidupannya, sistem stratifikasi sosial terbuka, dan sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Adapun faktor penghambat perubahan sosial, masyarakat modern biasanya mengalami perubahan sosial lebih cepat daripada masyarakat tradisional. Sebagai contoh, tradisi selamatan dalam budaya Jawa menunjukkan masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur. Pelaksanaan tradisi tersebut sulit diubah karena sudah mengakar dalam budaya masyarakat Jawa. Selain sikap masyarakat tradisional, faktor penghambat perubahan sosial meliputi perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, adat dan kebiasaan yang sulit diubah, hambatan-hambatan bersifat ideologis,
kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan, dan adanya kepentingan yang tertanam kuat. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipelajari menggunakan teori perubahan sosial yang meliputi 1. Teori evolusi. Menurut teori evolusi, masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu mulai dari tahap primitif, tradisional, hingga modern. Proses sosial secara evolusi meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus dan mempengaruhi proses sosial selanjutnya. Sebagai contoh, perkembangan kondisi perkotaan dari waktu ke waktu. Teori evolusi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu unilinear dan multilinear. Evolusi unilinear mengasumsikan perubahan masyarakat mengikuti alur perubahan atau tahapan yang sama. Adapun evolusi multilinear mengasumsikan perubahan dalam masyarakat tidak selalu melalui tahap perkembangan yang sama. Sebagai contoh, untuk menuju kehidupan modern, suatu masyarakat tidak selalu melewati tahap industrialisasi. Teori yang kedua adalah teori konflik. Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial, sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Pertentangan antar kelas mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya penyelesaian untuk berubah ke arah yang lebih maju. Oleh karena itu, terkadang konflik diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Misalnya, konflik kelas antara pekerja dan pemilik perusahaan. Teori yang ketiga adalah teori siklus. Berdasarkan gambar, perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Artinya, perputaran zaman merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Sebagai contoh, tren baju, genre musik, makanan, dan hobi. Pengulangan tren tersebut merupakan salah satu contoh perubahan sosial menurut teori siklus.